Resmi sudah Zelensky akui kekalahannya. Pasukannya terbakar neraka Donbas, Presiden Ukraina kibarkan bendera putih. Resmi sudah Zelensky akui kekalahannya. Pasukannya terbakar neraka Donbas, Presiden Ukraina kibarkan bendera putih. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyadari jika kekuatan pasukan militer tak akan mampu menandingi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau dikenal dengan VSRF. Tak hanya kalah jumlah personel, Ukraina juga kalah telak dalam hal teknologi dan juga angkatan persenjataan. Dalam pidatonya di saluran resmi kantor Presiden Ukraina, Zelensky menyoroti pertempuran yang masih terus berlangsung di Donbas Oblast Provinsi Donetsk. Zelensky bahkan mengibaratkan Donbas seperti neraka yang telah membakar pasukannya. Kami tidak bisa mematahkan keunggulan tentara Rusia dalam artileri dan kekuatan personel, dan ini sangat terasa dalam pertempuran terutama di Donbas, ujar Zelensky. Piski, Avdiivka, dan di sudut lainnya hanya neraka di sana. Itu bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, katanya dikutip Viva Militer dari Russia Today. Apa yang diungkap Zelensky benar adanya. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya unit militer dari Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia yang didukung pasukan pemberontak Republik Rakyat Donetsk atau DPR berhasil menguasai separuh kota Piski. Wakil Komandan Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia, Ilya Yamelianov, menyatakan jika Piski adalah salah satu kota yang dijadikan benteng raksasa pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina. Situasi ini disikapi Zelensky kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk kembali mengirimkan persenjataan lebih ke Ukraina. Salah satunya sudah tentu sistem artileri roket mobilitas tinggi atau HIMARS yang menurut Zelensky sangat efektif untuk membalas serangan militer Rusia. Volodymyr Zelensky masih membutuhkan bantuan dari Barat hingga saat ini. Kata HIMARS seperti pun diketahui menjadi identik dengan kata keadilan untuk negara kami, kata Zelensky melanjutkan untuk dapat lagi kiriman bantuan dari Amerika. Rudal Rusia bombardir 3 provinsi, 50 tentara Ukraina jadi mayat. Serangan rudal Rusia kembali menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Sebuah pabrik lokomotif yang dijadikan gudang amunisi dan basis kendaraan lapis baja militer Ukraina hancur lebur. Sementara lebih 50 tentara Ukraina juga tewas dalam serangan yang dilancarkan Minggu 24 Juli. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konazenko, mengkonfirmasi serangan rudal presisi tinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di Oblast Mykolaiv. Diungkap Konazenko, pabrik perbaikan lokomotif itu dijadikan sasaran tembak rudal Rusia usai diketahui menjadi basis unit militer Ukraina dari Brigade Mekanis ke-28 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-123. Konazenko memastikan lebih dari 3.000 amunisi dengan sejumlah kaliber berhasil dihancurkan, termasuk 10 unit kendaraan lapis baja juga, dan membunuh lebih dari 50 tentara Ukraina ikut tewas. Di kota Mykolaiv, senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia melakukan serangan terhadap gudang senjata dan amunisi Brigade Mekanis ke-28 dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-123 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pabrik perbaikan lokomotif, ujar Konazenkov. Lebih dari 50 personil, lebih dari 3.000 amunisi artileri dari berbagai kaliber dan 10 kendaraan lapis baja berhasil dihancurkan, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS.
Tidak hanya Mykolaiv, pasukan militer Rusia juga melancarkan serangan di Oblast Donetsk dan Oblast Kherson. Sasarannya adalah menembak jatuh 5 unit pesawat tanpa awak atau drone, sistem peluncur multi-roket BM-27 Urahan, dan sistem artileri roket mobilitas tinggi buatan Amerika Serikat. 5 drone berhasil ditembak jatuh di desa Korupki dan Piatikhatka, Oblast Kherson dan Serbaki di wilayah Zaporizhia. Kemudian 10 unit MLRS BM-21 Uragan dan HIMARS juga dihancurkan di Novomykolaiv, Makiivka dan Alexeyevka. Dalam sehari terakhir, kemampuan pertahanan udara Rusia juga menjatuhkan 5 kendaraan udara tidak berawak Ukraina di daerah Korupki dan Piatikhatka, Kherson, Serbaki dan Zaporizhia dan Donetsk, ujar Konazenko melanjutkan. Selain itu, 10 roket yang ditembakkan dari beberapa peluru roket Uragan dan HIMARS berhasil dicegat di daerah Novomykolaiv, Makiivka, Donetsk dan Alexeyevka, Kherson, katanya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyadari jika kekuatan pasukan militer tak akan mampu menandingi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau dikenal dengan VSRF. Tak hanya kalah jumlah personel, Ukraina juga kalah telak dalam hal teknologi dan juga angkatan persenjataan. Dalam pidatonya di saluran resmi kantor Presiden Ukraina, Zelensky menyoroti pertempuran yang masih terus berlangsung di Donbas Oblast Provinsi Donetsk. Zelensky bahkan mengibaratkan Donbas seperti neraka yang telah membakar pasukannya. Kami tidak bisa mematahkan keunggulan tentara Rusia dalam artileri dan kekuatan personel, dan ini sangat terasa dalam pertempuran terutama di Donbas, ujar Zelensky. Pisky, Avdiivka, dan di sudut lainnya hanya neraka di sana. Itu bahkan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, katanya dikutip FIFA Militer dari Russia Today. Apa yang diungkap Zelensky benar adanya. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya unit militer dari Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia yang didukung pasukan pemberontak Republik Rakyat Donetsk atau DPR berhasil menguasai separuh kota Pisky. Wakil Komandan Resimen Senapan Bermotor ke-11 Angkatan Darat Rusia, Ilya Yamelianov, menyatakan jika Pisky adalah salah satu kota yang dijadikan benteng raksasa pasukan angkatan bersenjata Ukraina.